Ya, selamat malam teman-teman. Part 2, part kedua dari Chatterbox edisi malam ini Senin 16 Juli 2025, malam ke-20 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita ini sudah di akhir tahun Hijriah ya. Nah, tadi kan supaya tadi pembicaraannya tidak kemana-mana pas di part pertama tadi, saya kan tadi berfokus kepada pembicaraan yang lain ya. Nah, di part kedua ini baru lebih random lagi pembicaraannya. Kalau tadi kan pembicaraannya kan spesifik tuh. Nah, ini part kedua lebih random. Tadi saya pas papasan mau kesini itu kan tadi saya lihat ada 2 bus pariwisata dari Unicorn Indoren. Yang satu pakai Hino GB 150 bus medium. Yang satu lagi pakai bis besar Hino RM 280. Dua-duanya pakai karoseri Laksana. Yang satu Tourista, yang satu lagi Legacy SR3 Panorama yang single glass, teman-teman. Karena Legacy SR3 ada yang double glass. Nah, jujur tapi kalau saya lebih suka single glass sih kebetulan. Pandangannya lebih luas daripada yang double glass. Nah, tadi kan saya singgung kan Hino RM 280 itu adalah chassis bus Euro 4 yang terlaris di Indonesia saat ini. Kok bisa begitu? Begini ceritanya. Standar emisi Euro 4 itu kan sebenarnya mulai diterapkan di Indonesia ini kan harusnya di tahun 2021. Cuma karena terkendala oleh kondisi pandemi COVID-19 kala itu, jadinya di pushback setahun ke tahun 2022. Nah, berhubung pemerintah Indonesia kala itu di bawah Bapak Presiden Jokowi mewajibkan kendaraan bermotor yang bermesin diesel, baik mobil, truk ataupun bus berstandar emisi Euro 4 atau Euro 4 ya. Maka mau tidak mau pabrikan mobil harus menyesuaikan ya supaya standar emisinya memenuhi yang diminta oleh pemerintah. Nah, Hino yang pertama kali gercep ya, Hino yang pertama kali gercep langsung tancap gas mengenalkan chassis bus yang sudah berstandar Euro 4. Dimulai dari yang dirilis duluan itu adalah yang tadi RM 280 dan RK 280. Loh, kok Hino RK masih ada, Pak? Begini, ada perbedaan antara Hino RM dan Hino RK. Mesinnya sama, J08E, tenaganya 280 PS. Sama, cuma yang membedakan apa? Konstruksi chassisnya. Kalau chassis dari Hino RK itu kan masih leather frame. Dia chassis tangga, ya kan? Leather frame. Dia penerus dari Hino RK 260 yang terkenal itu. Nah, Hino RK 260 dan Hino RG predesesornya RG 240 itu dia chassisnya chassis leather frame, teman-teman. Chassisnya chassis leather frame, masih chassis tangga, dan diteruskan kemudian di Hino RK 280. Nah, itu biasanya untuk keperluan bus-bus yang kerja berat gitu. Biasanya sih kebanyakan kalau Hino RK 280 itu biasanya bus AKDP atau bus pariwisata dalam beberapa kasus, atau juga bus tambang gitu. Karena kan dia masih leather frame tuh. Nah, Hino RK 280 itu perbedaannya lagi transmisi.
Transmisinya dia 6 speed, teman-teman. 6 speed manual, bukan matic ya, manual. Gitu. 6 speed manual. Nah, bedanya apa dengan Hino RM yang lebih laris daripada Hino RK 280? Hino RM 280 dia sudah space frame. Ah, itu chassis bus Hino pertama yang space frame, jadi nggak berkeriut-keriut pada saat jalan gitu. Chassis-nya Hino RM 280 dia sudah space frame. Nah, kalau sudah space frame itu artinya bagasinya tembus, nggak kepentok oleh apa? Oleh batang sasis, oleh itu sasisnya gitu. Jadi dia bagasinya tembus dan lebih fleksibel untuk banyak kegunaan. Bus AKDP, bus akap, bus pariwisata, bahkan motorhome itu lebih fleksibel, teman-teman. Terlebih lagi Hino RM 280 itu dia tipe suspensinya kan wide. Dia sudah built-in air suspension. Ya, sudah built-in suspensi udara. Dan nggak perlu di custom lagi seperti Hino RN atau Hino RK 260 yang menjadi predecesornya juga. Sebenarnya predesesor paling tepat Hino RM 280 itu adalah RN 285. Itu juga chassis leather frame, teman-teman. Tapi laris karena dia jago lari. Sama kayak RK-nya, larinya kenceng juga itu. Nah, kenapa kok Hino RM 280 itu laris, teman-teman? Laris manis gitu ya. Karena Hino RM 280 itu kelebihannya itu ada di bagian kaki-kakinya. Dia tadi saya sebut suspensinya kan wide, teman-teman, bukan narrow. Suspensinya kan wide, lebar. Jadi bisa buat body super high deck atau SHD. SHD itu tingginya 3,9 meter. Kalau yang biasa kan tingginya 3,8 meter MHD, ya kan? Kalau HD biasa 3,7. HDD 3,7 meter tingginya. Tapi kalau SHD super high deck itu kan dia tingginya bisa sampai 3,9 meter gitu. Jadi itulah kelebihannya. Karena Hino RM 280 itu lebih fleksibel dibandingkan kompetitornya, yaitu Mercedes OH 1626 Euro 4 yang didatangkan dari India, teman-teman. Itu laris juga, tapi tidak selaris tidak selaris RM. Kenapa enggak? Tapi kenapa enggak selaris Hino RM 280? Konon katanya gini nih. Berdasarkan hasil review dari beberapa busmania ya. Konon katanya Hino RM 280 itu jauh lebih nyaman dibandingkan OH 1626 Euro 4. Loh, kaget saya. Kok bisa? Padahal dulu saya tuh paling benci banget sama bus Hino tuh. Kenapa? Karena suspensinya keras pakai banget. Ya, keras pakai banget dan itu nggak enak. Itu saya rasakan di Hino yang RK 260 ketika masih banyak di jalanan sebagai bus Transjakarta, teman-teman. Jujur aja saya tuh gak suka sebenarnya. Tapi dengan Hino RM 280 ditambah yang kecilnya GB 150 dan FC 130, berubah pandangan saya. Karena empuk, surprisingly empuk. FC 130 dan GB 150
ternyata itu lebih empuk dari yang terempuk sebelumnya. Canter, bisa tidur pules saya tuh di bus Hino. Padahal tuh saya tadinya nggak suka sama bus Hino gitu loh. Nah, Hino RM280 ini jadi kayak tulang punggung baru penjualannya bus Hino di Indonesia gitu loh. Karena memang surprisingly kelebihannya banyak. Kan dia fleksibel karena kaki-kakinya. Dia bisa dibikin body macam-macam, bisa HD, bisa MHD, bisa SHD. Bisa untuk berbagai macam konfigurasi. Mau yang bus biasa, kombi atau sleeper bus gitu. Itu bisa, teman-teman. Dan busnya itu remap tunable dibandingkan Mercy 1626 Euro 4. Kenapa? Karena kalau Mercy 1626 Euro 4 itu dia banyak banget garansi ini, ditambah dia juga pakai AdBlue, teman-teman. Dia pakai AdBlue di melengkapi mesin OM 906 LA nya. Nah, kalau Hino RM280 itu sekalipun dia sudah Euro 4, dia nggak perlu pakai AdBlue, teman-teman. Dia nggak perlu pakai AdBlue, ya, nggak perlu pakai AdBlue, tapi dia masih bisa minum solar gocengan di SPBU Pertamina. Nah, itu yang bikin jadi praktis. Kelebihannya masih bisa minum solar gocengan di SPBU Pertamina tanpa harus difiltrasi pakai AdBlue atau sejenisnya. Itu yang membuat kenapa Hino RM280 itu laris. Bahkan banyak PO sebenarnya yang sudah antri pesen Hino RM280, bahkan sampai di stop masuk ke daftar antrian berikutnya untuk Hino RM280. Dan sekarang sudah banyak bertebaran di jalan dengan berbagai macam karoseri, dari mulai Laksana, Laksana, Adiputro, New Armada, Tentrem, Morodadi Prima, apalagi Piala Mas yang kemarin saya lihat di Bogor itu, Gunung Mas, ya, dan sudah beroperasi di banyak PO termasuk Damri. Sudah pakai Hino RM buat bus ke bandara sama buat bus ke Lampung, teman-teman. Sudah banyak yang menggantikan unit Mercedes 1626 ya dengan pakai Hino RM. Padahal sebenarnya Hino RM itu ada penyakitnya, ada kekurangan terbesarnya, dan ini mengganggu, sangat mengganggu ya kekurangannya. Tapi kekurangannya bentar, saya nanti akan ungkap setelah commercial break yang mau lewat ini dulu. Jadi jangan kemana-mana. Welcome back teman-teman. Maaf. Aero. Jadi kekurangan yang pertama yang mengganggu itu adalah suspensinya kerap goyang-goyang, ketiup angin. Terutama kalau kita digeber di atas 100 km per jam. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh goyang-goyangnya, dangdutannya itu. Udah kelihatan megal-megol, goyang-goyang, limbung gitu loh. Kayak orang tuh udah kayak mabok lah gitu. Ketiup angin, goyang-goyang gitu. Nah, itu nggak tahu tuh biasa apa yang diakalin itu di kaki-kakinya atau di, mungkin karena ini kali ya, disetel. Mungkin karena disetel suspensinya empuk ya. Suspensinya empuk jadinya kayak gitu. Padahal di Hino RK26 ataupun di yang lebih relevan lagi RN285 nggak ada goyang-goyang kayak gitu. Kalau sudah dipacu di atas 100 km per jam, di RN285 nggak goyang-goyang kayak gitu. Nggak tahu kenapa ini di RM280 kok malah
goyang-goyang gitu. Terus yang kedua, RM280 itu boyo teman-teman ternyata. Terutama kalau ditanjakan langsung ngempos tenaganya. Sama kayak bis Mercy lah 1626. Nah itu disebabkan karena RM280 kan dia jumlah speednya lebih banyak dari RK280, yaitu 7 teman-teman. 7 speed dia. Nah rasio giginya Hino RM280 itu dia kayak kijang karakternya. Dia gigi awal gitu ya, gigi awal jaraknya pendek-pendek, tapi mulai gigi menengah mulai panjang. Nah menjelang final gear itu panjang banget rasionya, sehingga begitu ditanjakan atau di medan-medan berat langsung tenaganya ngempos gitu, tenaganya ngempos. Jadi itu sebenarnya lebih di rasio giginya. Rasio giginya tuh karakternya sama banget kayak kijang teman-teman. Jadi awalnya pendek gitu ya. Awalnya pendek tapi menjelang final gear di gigi tengah sampai gigi menjelang gigi akhir itu mulai panjang. Dan itu dialami juga sebenarnya di Panther, di Suzuki Katana, Suzuki Carry pun begitu juga, karakter rasio giginya seperti itu. Nah itu juga yang dialami di Hino RM280. Makanya kenapa banyak yang di remap di ASN Pro ya, agar rasio giginya bisa lebih, ya paling tidak rasio gigi ini teman-teman, karakternya tuh berbeda dengan Hino RN285 ya, yang dia 6 speed ya kalau saya nggak salah, ataupun Hino RK260. Kalau Hino RK260 dan Hino RN285 itu rasio giginya dia kasar. Rasio giginya dia kasar. Ya. Rasio giginya dia kasar, dia lebih pendek dan lebih rapat gitu rasionya, makanya bisa kenceng. Kenceng tapi tidak kehilangan tenaga di tanjakan. Gak ngempos lah gitu intinya. Di tanjakan gitu. Di medan-medan yang berat tenaganya nggak langsung drop, nggak langsung kehilangan nafas, karena rasio giginya dibikin rapet teman-teman. Rasio giginya rapet-rapet gitu, tidak seperti di RM280. Makanya kuat nanjak teman-teman, kuat nanjak dan kuat juga digeber sampai di atas 100 km per jam, gak goyang-goyang lagi mobilnya, busnya. Nah kemudian kenapa dibawa ke ASN Pro? Supaya rasio giginya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalkan kalau di Jawa kan rute-rute pada umumnya kan lewat tol, gak lagi lewat pantura kan, kecuali bus-bus tertentu. Jadi itu dibikin biar bisa kencang di tol Trans Jawa yang medannya macam-macam. Ada yang landai, ada yang terjal, terutama kalau yang di daerah Jawa, Semarang gitu ya. Makanya ada tanjakan yang terjal banget itu di yang Semarang itu kan. Nah itu biar tenaganya tidak hilang, itu biasanya dibikin rasio giginya lebih rapat gitu. Jadi makanya tidak kehilangan tenaga pada saat putaran RPM tinggi maupun pada saat di medan-medan yang berat gitu teman-teman. Itu perbedaannya. Jadi di rasio gigi itu mengganggu sih, jujur mengganggu. Tapi kalau memang mau Hino RM280 itu mau dibawa kenceng-kencengan ya bisa gitu, bisa, sangat bisa gitu loh. Hino RM280 dibawa kenceng-kencengan bisa jawabannya
gitu. Bahkan lebih kencang lagi dari Hino RN285, bisa dibikin kayak gitu. Atau bahkan dibikin lebih kencang lagi dari yang yang bus yang 300 PS itu. Contoh seperti Volvo B8R. Dia bus engkel juga 12 meter, dia tenaganya 330 PS, itu bisa juga dibikin sekencang itu, bisa teman-teman. Tapi kembali lagi tergantung pada kebutuhan. Gitu. Tergantung kebutuhan. Gitu ya. Jadi memang kenapa laris Hino RM280 itu? Karena customizable and tunable juga. Itu kelebihannya. Jadi mau dibikin factory default kayak gitu bisa, kalau mau dibikin kencang-kencangan itu juga bisa teman-teman. Ya. Baik, itu aja untuk hari ini Chatterbox-nya. Sampai bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Bye bye.